Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa'ada lil mu'minina wal lil mu'minatil muttaqinal jannah wa la yadkhulu ahadan 'amaluhul jannata illa minallahi birrahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu qimatul 'aqidah. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyur rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita, mengkaruniakan kepada kita beribu nikmat, dan di antara ribuan nikmat yang kita rasakan hari ini adalah nikmat iman dan Islam. Di antara ribuan nikmat yang kita rasakan hari ini adalah nikmat sehat dan sempat, sehingga kita dapat berkumpul melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah di Masjid Nurul Falah yang insyaallah penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat Allah, penuh dengan magfirah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita yang sama-sama hadir di majelis ini, mudah-mudahan mendapatkan rahmat, magfirah, ampunan, juga ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjunan alam Nabiyuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat yang kita dawamkan, bagaimanapun bentuknya, apapun nama salawatnya, di dalam ataupun di luar salat kita, mudah-mudahan menjadi wasilah untuk kita, keluarga kita mendapatkan syafaatul uzma jaga di yaumil jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, 1 bulan kita berpuasa di bulan Ramadan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita lupa, sebagaimana termaktub di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183-nya, bahwa Allah berharap kepada orang-orang yang beriman melakukan ibadah puasa, menjalankan ibadah puasa, la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Jadi bagi kita yang melakukan ibadah puasa kemarin, hadirin, bagi kita yang beriman kemudian melakukan ibadah puasa, mengamalkan ibadah puasa selama 1 bulan lamanya, Allah menaruh harap kepada kita agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, secara tidak langsung Allah berisyarat kepada kita, tersirat di dalam ayat ini, kalau mau masuk surga maka harus bertakwa, dan salah satu jalan takwa adalah dengan berpuasa. Takwa adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak bentuk macam kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu di antaranya adalah dengan berpuasa. Ketika kita berpuasa betul-betul imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka hadirin, Allah sekali lagi mengharapkan kita meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal jannata, sesungguhnya surga itu, uiddat, hanya diperuntukkan dan dijanjikan bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Bagaimana cara kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala?
Kalau kita dijanjikan surga, hadirin, ketika kita menggambarkan bagaimana surga, Al-Quran menggambarkan bagaimana surga itu, hadis-hadis Nabi menggambarkan bagaimana surga, kemudian kita sebagai manusia membayangkan bayangan gambaran dari surga yang kita ketahui dari redaksi Al-Quran dan hadis, maka sesungguhnya surga itu lebih indah daripada yang kita bayangkan. Kalaulah kita membayangkan ada bidadari, ada pelayan, ada pangeran-pangeran yang akan melayani semua kehidupan kita di surga nanti, amin ya Allah ya Rabbal Alamin, maka sungguh bayangan kita tentang pelayan-pelayan yang ada di surganya saja tidak akan sampai. Justru yang kita bayangkan malah nanti akan lebih indah dari yang kita bayangkan. Maka hadirin, paling tidak di dalam Al-Quran bisa kita stratifikasikan, kita stratakan, kita klasifikasikan, kita kategorisasikan. Ada 4 mereka penghuni surga. Yang pertama sebagaimana Quran surah yang keempat ayat 69-nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illah, barang siapa yang yuti'illah, bertakwa kepada Allah, dia taat kepada Allah, yuti'illah, taat kepada Allah, war rasulah, dan kepada rasulnya Allah, faulaika ma'alladzina an'ama alaihim, maka dia akan dibersamakan di surganya Allah Subhanahu wa taala, ma'alladzina, dengan orang-orang an'ama alaihim, yang diberikan nikmat luar biasa kepada mereka. Siapa? Minan nabiyyin wasiddiqin, dari orang-orang yang mereka sudah dianggap benar, mereka dianggap maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi-nabinya Allah. Maka surga yang pertama ini mereka dihuni oleh para nabi-nabinya Allah, oleh as-siddiqin, orang-orang yang membenarkan ajaran-ajaran nabinya Allah, wasyuhada, mereka yang syahid mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, wassalihin, mereka orang-orang yang soleh mengikuti ajaran para nabi dan para sahabat-sahabatnya. Maka yang pertama, apabila kita ingin masuk pada kategori golongan yang pertama ini, yang perlu kita lakukan adalah yuti'illaha war rasul, taat kepada Allah dan Rasulnya. Ketika Allah memerintahkan untuk berpuasa, faman syahida minkum syahra, di dalam Al-Baqarah ayat 185-nya, barang siapa yang hadir, dia tidak gila, kemudian ada di dalam bulan Ramadan itu, falyasumhu, maka berpuasalah dia. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita taat menunaikannya, maka salah satu jalan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang taat dengan berpuasa 1 bulan di bulan Ramadan kemarin. Yang kedua, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bagi mereka yang mendapatkan golongan kedua ini adalah orang-orang yang ditempatkan oleh Allah di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan di taman surganya saja sudah indah. Di taman surganya Allah saja sudah nyaman. Siapa orang yang mendapatkan keistimewaan ditempatkan oleh Allah di taman-taman surga? Innal muttaqina fi jannati wa uyun, di dalam Az-Zariyat ayat 19, ayat 15 sampai 19-nya, bagi mereka orang-orang yang bertakwa, fi jannatin wa uyun, maka akan ditempatkan di taman-taman surga, wa uyun akhirina ma atahum rabbuhum, mereka akan mengambil, menerima apa yang diberi oleh Rabbnya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, mereka yang ketika di dunianya adalah qabla dzalika, sebelum masuk ke dalam surga, kanu muhsinin, mereka adalah orang-orang yang berbuat baik kepada sesama. Maka amalannya apabila kita ingin masuk ke taman surganya Allah,
Yang pertama, senantiasa berbuat baik kepada sesama. Wa kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya, lebih banyak malam-malamnya dia gunakan untuk bertahajud qiyamul lail. Yang kedua, qiyamul lail mendekatkan diri kepada Allah adalah amalan yang kedua bagi mereka yang ingin ditempatkan di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu-waktu sebelum fajar mereka memohon ampun atas segala kesalahan, dosa-dosa yang mereka miliki. Kemudian wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ilin walil hurumin. Kemudian mereka adalah orang-orang yang ketika memiliki harta, fi amwalihim haqqun lis-sa'ilin, memberikan kepada orang-orang yang meminta, walil hurum, dan kepada orang-orang yang tidak kebagian terhadap pemberian yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Maka hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kategori penghuni surga yang kedua ini mereka ditempatkan di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa sedikit tidurnya, lebih banyak sholat malamnya. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berbuat baik kepada sesamanya di dunianya. Kemudian mereka adalah orang-orang yang senantiasa beristighfar, memohon ampun atas dosa-dosanya sebelum waktu fajar tiba. Kemudian mereka adalah orang-orang yang berderma, berbagi kepada sesama. Yang ketiga, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah akan menempatkan orang-orang yang bertakwa di mana dia diberikan luas oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah bangunan, yang mana bangunannya ini, tempat tinggalnya ini, yang mana tempat tinggal itu sangat nyaman dan luasnya bagaikan langit dan bumi. Di dalam Quran surah Ali Imran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Segeralah memohon ampun kepada Tuhanmu, wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Surga itu luasnya bagaikan langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, diberikan kepada mereka orang-orang yang bertakwa. Siapa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Wal kadhiminal ghaiz. Mereka orang-orang yang pandai menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, mereka yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, kemudian berbuat baik kepada sesama. Wa idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim. Kemudian apabila mereka berbuat dosa, berbuat keji, kemungkaran yang mereka lakukan pertama kali, dzakarullah, mereka ingat kepada Allah, wastaghfaru lidzunubihim, dan memohon ampun atas dosa yang mereka lakukan. Yang keenamnya, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tidak mengulangi kesalahan yang sama. Apabila 6 ciri muttaqin itu kita lakukan ada dalam diri kita, maka Allah akan berikan tempat tinggal di taman-taman surganya Allah, yang mana tempat tinggal itu luasnya bagaikan langit dan bumi. Kemudian hadirin, terakhir, kalaulah kita minder karena dosa kita banyak, amal kita, amal soleh kita sedikit, maka hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, maulah kita masuk ke dalam surganya Allah dimanapun kita ditempatkan, sebagaimana firman Allah yang tadi sudah dibacakan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 25-nya, wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Berilah kabar gembira kepada mereka, alladzina amanu, yang pertama mereka orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, yang kedua mereka berbuat baik, mereka melakukan amal-amal yang soleh. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar, maka dia akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, tajri min tahtihal anhar, di mana mengalir di bawah-bawahnya itu adalah sungai-sungai yang mengalir.
Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya buah-buahan atau yang sejenisnya, apapun yang dia inginkan maka Allah akan berikan. Maka hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kalaulah kita ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana sabda Nabi, sungguh amal-amalan kita tidak akan sanggup, ibadah kita tidak akan sanggup. Sebagaimana sabda baginda Nabi, la yadkhulu ahadan minkum amaluhul jannah, tidaklah akan masuk surga satu orang pun amaluhul jannah hanya karena amal perbuatannya, wala yujiruhu minan nar, dan amal ibadah perbuatannya di dunia tidak akan ada yang sanggup menyelamatkan dirinya dari siksa api neraka. Wala ana, kata Nabi, dan tidak pun dengan diriku, aku tidak bisa menolongmu untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, illa, kecuali birahmatin minallah, kecuali hanya karena rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rahmat yang seperti apa? Para ulama berbeda pendapat, para ulama berselisih, sebagaimana dijelaskan Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan hadis ini, bahwa rahmat itu tiga. Pertama yang disebut dengan taufik, ketika kita memiliki niat untuk beribadah berbuat baik tapi belum kita lakukan, rahmat Allah diberikan, itulah taufik yang pertama. Yang kedua, rahmat Allah akan diberikan kepada mereka yang sudah melakukan ketaatan. Kita sudah melakukan puasa 1 bulan lamanya, itulah bentuk ketaatan. Maka bagi orang-orang yang Allah ridhai, bagi kita yang betul-betul puasa di bulan Ramadan penuh keimanan dan keikhlasan, maka Allah akan turunkan rahmatnya. Yang ketiga, rahmat untuk semua secara universal sesuai kadar amal perbuatannya. Maka hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kalau kita adalah orang yang beriman, kita diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita beriman penuh kepada Allah, percaya kepada yang gaib, kita mudah-mudahan bisa diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa, karena kita sudah melaksanakan puasa 1 bulan lamanya. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan daimatan maqbulatan tuaddi biha 'anna haqqahul 'azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة
في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أستغفر الله لي ولكم أقم الصلاة